Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat seluruh peserta yang hadir hari ini, alhamdulillah kita masuk pada sesi kedua setelah sesi pembukaan, yakni mengenai pentingnya kita bagi seorang guru untuk beradaptasi dengan IT, secara khusus mengenai bagaimana kita memiliki kemampuan dalam memposting tulisan di website. Ibu Bapak yang saya hormati, apa kabarnya? Mudah-mudahan hari ini kita diberkahi, setiap langkah kita diberikan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Izin mengenalkan diri, nama lengkap Ahmad Sulaiman, ngajar sejak tahun 2004, barangkali pernah nulis buku, alhamdulillah mendapat sertifikasi BMSP pada aspek trainer atau metodologi pelatihan, kemudian sedang juga doktoral. Mudah-mudahan berkat doa dari Ibu Bapak saya bisa cepat menyelesaikannya. Baik Ibu Bapak, saya sangat merasa bangga dan bersyukur berhadapan dengan orang-orang hebat dari seluruh Jawa Barat, baik dari mulai Ciamis, Pangandaran sampai dengan Bekasi barangkali ya, kemudian ke arah sana Sukabumi, juga tak lupa dari yang bukan Jawa Barat, karena saya cek di data ada yang juga ternyata bukan dari Jawa Barat. Kebanggaan ini menjadi penting saya sampaikan sebab yang namanya guru madrasah itu dahsyat banget, perannya sangat luar biasa, dan keberperanan kita tentu harus kita tingkatkan sebab hari ini dengan adanya tuntutan teknologi, tuntutan zaman, tuntutan kebutuhan akan pengembangan, maka kita juga perlu mengupgrade diri kita semuanya. Ibu Bapak sekalian, jika nanti ada pertanyaan, Ibu Bapak silahkan sampaikan di grup kelompok. Nanti jika terkait materi, saya akan juga berusaha untuk menjawab secara langsung. Ibu Bapak yang saya hormati, kenapa sih website itu menjadi penting bagi kita? Sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu paparan yang disampaikan oleh Direktur Guru dan Tenaga Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia. Di masa pandemi COVID-19, semua banyak hal yang berubah. Ya, terjadi sistem paradigm, terjadi pergeseran paradigma. Jadi yang dulunya pergeseran paradigma dari sisi ekonomi, dari sisi pendidikan, dari sisi politik, dan dari sisi agama. Sekarang ini 1 tahun yang lalu tidak ada orang yang kenal meeting lewat Webex, tidak ada orang yang kenal tentang Zoom meeting dan sebagainya. Sekarang ini kita cukup virtual reality. Nah, oleh karena itu dari dulu juga pembelajaran tidak akhlak itu juga mengalami pergeseran, mengalami sistem paradigm. Dari apa yang disampaikan, menjadi penting kita merubah diri, mengubah paradigma, mengubah cara berpikir kita, mengubah banyak hal yang kita lakukan terkait dengan pola pembelajaran. Ini menjadi penting sebab ini menjadi semacam keharusan. Dulu kita bisa jadi mengalami hal-hal yang tidak kita alami hari ini, dan tentu kita hari ini juga harus beradaptasi diri dengan perubahan tersebut. Dan selanjutnya berikut juga kami petik apa yang disampaikan oleh Kasubdit dalam seminar kemarin yang kita telah laksanakan bersama, bahwa yang namanya guru harus meningkatkan peningkatan kompetensinya dalam ber-IT. Apa yang harus dilakukan dalam peningkatan kompetensi? Jadi yang pertama adalah dalam hal pembelajaran itu menetapkan target jangka pendek yang jelas dan menantang, yang mendukung tercapainya pembelajaran. Kemudian yang kedua,
bersikap adaptif terhadap perubahan yang terjadi dengan melakukan inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah Ibu Bapak sekalian harus selalu siap dan mampu untuk menyesuaikan diri dengan berbagai situasi tuntutan zaman. Kemudian yang selanjutnya adalah Ibu Bapak sekalian jangan pernah takut menghadapi tantangan dalam rangka mengembangkan kompetensi Bapak sekalian. Selain itu Bapak sekalian, pengembangan kompetensi dalam menghadapi VUCA ini, jadi fenomena atau realitas yang menggambarkan situasi dunia yang mengalami perubahan sangat cepat ini, guru-guru kita itu harus mampu mengalokasikan waktu untuk terus belajar dan tahu tentang IT, tentang teknologi dan informasi. Kemudian mampu juga memberikan variasi dalam penggunaan IT. Dan selanjutnya juga mampu mengarahkan dengan tepat penggunaan IT. Seperti tadi yang saya sebutkan di depan. Selanjutnya juga mampu memberikan rangsangan kognitif melalui IT. Jadi sekali lagi dalam kondisi begini, Bapak sekalian harus mampu memaksimalkan mohon maaf ini agak seperti ini karena di dalam mobil banyak orang. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Jangan Pak. Jadi Bapak sekalian harus mampu memberikan variasi, memberikan rangsangan kognitif melalui IT. Jadi kita tidak alami sekarang, apalagi dalam kondisi kita tidak bisa tatap muka, selalu virtual. Nah, tentu sekali lagi disampaikan bahwa semua hal itu merupakan sebuah kebutuhan yang harus kita lakukan dalam IT. Ibu Bapak yang saya hormati, jika kita melihat gambar ini, nampak kita bisa melihat pada dua sisi yang negatif dan sisi yang positif. Sisi yang positif adalah bahwa hari ini anak-anak kita sudah terbiasa dengan gadget. Tentu ini sebuah kemajuan, tapi sisi negatifnya adalah saat misalnya yang diakses itu adalah sesuatu yang negatif, sesuatu yang belum saatnya secara psikologis. Ini tentu akan memiliki dampak yang luar biasa bagi peserta didik. Nah, kondisi ini tentu oleh kita sebagai orang tua dan juga sebagai guru harus kita antisipasi dan harus kita cari bagaimana solusi untuk mengantisipasi dan menghadapinya. Salah satunya adalah kita dengan mengisi konten-konten mereka, konten-konten anak-anak kita, peserta didik kita dengan konten-konten yang positif. Nah, yang konten positif inilah yang pada akhirnya dikreasi, dikembangkan oleh kita semuanya. Ibu Bapak yang terhormat, jika berbicara mengenai website, tentu pertama ini merupakan semacam personal branding bagi kita. Personal branding itu adalah bagaimana kita misalnya ingin dikenal oleh dunia lain, dunia luar, oleh orang banyak melalui tulisan-tulisan yang kita buat. Maka menempatkan tulisannya itu salah satu medianya adalah di website. Yang berikutnya, mempromosikan ide atau gagasan. Ide yang kita miliki tentu akan lebih bagus jika kemudian ide tersebut tersebar luas. Salah satu hal yang bisa kemudian kita gunakan alatnya adalah terpampang di internet dan medianya adalah website. Yang berikutnya adalah penyampaian informasi. Jadi bagi kita sebagai seorang guru bisa menyampaikan informasi-informasi atau pengumuman-pengumuman pembelajaran itu melalui website. Dan berikutnya adalah
Ya, kalau kita mahir berwebsite, ini merupakan salah satu ciri atau salah satu bukti bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Dan ini menjadi sebuah kemestian bagi kita hari ini bahwa kita menjadi pribadi yang beradaptif terhadap zaman. Sebagai media komunikasi, jika kita mampu misalnya mengembangkan lebih lanjut mengenai website, maka kita pun bisa berkomunikasi dengan berbagai macam arah, dua arah, tidak hanya dua arah, terkait dengan penyampaian pesan-pesan atau hal-hal yang ingin disampaikan melalui website. Dan berikutnya adalah sebagai media alternatif pembelajaran bagi kita sebagai seorang guru. Nah, Ibu Bapak yang terhormat, ada dua aktivitas utama dalam pelatihan ini. Yang pertama adalah menulis artikel. Jadi nanti Ibu Bapak akan diminta untuk menulis artikel. Karena ini sifatnya workshop, maka harus ada sesuatu yang dibuat, sesuatu yang menjadi produk dari kegiatan ini. Dan yang kedua adalah memposting artikel tersebut pada website yang sudah disediakan. Seperti apa ketentuannya nanti kita akan bahas di sesi esok, dan seperti apa juga bagaimana cara mempostingnya juga nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Dan sebagai informasi, berikut kami sampaikan agenda dari kegiatan ini. Kemarin kita sudah melaksanakan pembukaan. Hari ini kita menyampaikan sedikit tentang pentingnya bagi kita untuk menguasai keterampilan dalam memposting tulisan website. Kemudian berikutnya adalah tentang menulis artikel. Nah, artikelnya ini ada kekhususan bagi kita, yakni artikel yang dapat dijadikan sebagai bahan ajar, sehingga nanti kumpulan dari tulisan-tulisan Ibu Bapak ke depan akan dibuat buku oleh kami MGP, sehingga menjadi kredit poin bagi Ibu Bapak. Ibu Bapak yang menulis tentu nanti akan ditulis sebagai penulis di buku itu. Dan berikutnya Ibu Bapak akan memposting artikel. Nah, postingan ini juga nanti akan kami beri surat keterangan, sehingga Ibu Bapak menjadi penulis di website dan memiliki angka kredit. Dan terakhir nanti akan dilaksanakan penutupan pada tanggal 1 April, dan pada tanggal 2 sampai tanggal 5 kita mengecek apakah artikelnya sesuai dengan template atau belum. Kalau belum, kemudian oleh pendamping nanti akan diminta untuk diperbaiki, dan demikian juga mengenai postingan. Demikian Ibu Bapak penjelasan mengenai urgensi website. Kami berharap bahwa dengan mengikuti kegiatan ini ada manfaat yang bisa diperoleh. Bagi Ibu Bapak yang baru menggunakan platform seperti ini merupakan sebuah wahana atau proses belajar bagi kita untuk membuktikan bahwa kita mampu, kita bisa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.